Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Teknik Riset Operasi. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai optimalisasi penempatan salesman yang tepat di area pasar yang strategis untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dengan metode penugasan. Selanjutnya, adapun di sini anggota kelompok 2, yaitu yang pertama ada Fani Febrian Prasetya Putra, lalu ada saya Irana Fernadiana Ilafatic, kemudian ada Mutiara Nurul Wahid, lalu ada Olivia Agustina, ada Solastika Divya Valentina, dan terakhir ada Vanessa Anardi. Di sini ada permasalahan yang akan kami bahas, yaitu sebuah perusahaan penerbitan memiliki 4 target area pasar yang berbeda. Dengan seiring berjalannya waktu, para petinggi perusahaan merasakan keuntungan yang didapat tidak selalu sesuai dengan target tiap tahunnya. Berikut data keuntungan unit yang didapatkan oleh masing-masing salesman pada area pasar perusahaan. Yang pertama, karyawan A. Ini mendapatkan banyaknya unit pada area pasar 1 yaitu sejumlah 205, area pasar 2 sejumlah 95, area pasar sejumlah 185, dan area pasar 4 sejumlah 165 unit. Selanjutnya ada karyawan B mendapatkan banyaknya unit pada area pasar 1 sejumlah 105, area pasar 2 75, area pasar 3 135, dan area pasar 4 205. Untuk karyawan C mendapatkan banyaknya unit pada area pasar 1 sejumlah 180, area pasar 2 110, area pasar 3 145, dan area pasar 4 175. Kemudian karyawan D mendapatkan banyaknya unit pada area pasar 1 sejumlah 85, area pasar 2 70, area pasar 3 110, dan area pasar 4 125. Setelah melakukan riset, para petinggi perusahaan memutuskan untuk menempatkan satu salesman yang tepat pada satu area pasar yang strategis. Bagaimana cara menentukan salesman yang tepat pada area pasar yang strategis untuk meningkatkan keuntungan perusahaan yang maksimal? Berikut akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Olivia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai formulasi persamaan linear dari permasalahan yang Irana sebutkan tadi. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan yang telah Irana sampaikan, yaitu permasalahan dalam metode penugasan di sini, yaitu kita menggunakan metode Hungarian. Nah, dalam metode Hungarian di sini, kita melakukan formulasi dari permasalahan yang Irana ceritakan menjadi tabel seperti ini, di mana tabel pada salesman A memiliki telah mencapai 205 unit pada area pasar 1, kemudian pada area pasar 2 95 unit, dan kemudian pada area pasar ketiga yaitu 185 unit, dan area pasar keempat yaitu 165 unit. Nah, untuk salesman B mendapatkan 105 unit pada area pasar 1, kemudian pada area pasar 2-nya yaitu 75 unit, dan pada area pasar ketiganya yaitu 135 unit, dan pada area pasar keempat yaitu 205 unit. Nah, untuk salesman C pada area pasar 1 yaitu 180 unit, pada area 2 yaitu 110 unit, dan pada area ketiga yaitu 145 unit, dan area keempat yaitu 175 unit. Nah, untuk salesman D pada area pasar 1 yaitu 85 unit, pada area pasar 2 70 unit, pada area pasar 3 yaitu 110 unit, dan pada area pasar 4 yaitu 125 unit. Langkah-langkah penyelesaian dalam metode penugasan, di sini kami menggunakan metode penyelesaian yaitu metode Hungarian. Nah, di mana langkah pertamanya yaitu kita harus melakukan mengubah matriks awal menjadi matriks opportunity cost, yaitu dengan cara memilih elemen terkecil dari setiap baris, yang kemudian baris tersebut di setiap elemen baris tersebut dikurangi oleh elemen terkecilnya. Nah, di sini untuk melakukan langkah tersebut,
langkah yang kita harus lakukan yaitu dibuat setiap elemennya menjadi minus, di mana di sini pada salesman A area pasarnya menjadi min 205 unit, dan sampai pada sales D area pasarnya yang keempat yaitu min 125 unit. Nah, di sini semuanya dijadikan minus. Setelah itu, setelah melakukan cara di mana matriksnya harus dijadikan minus, nah di sini kita memilih nilai terkecil dari setiap barisnya. Nah, nilai terkecil pada salesman A dan area pasar yang dihitungkan. Nah, ada pada area pasar yang ke-1, di mana nilai terkecilnya yaitu minus 205. Kemudian pada salesman B, area pasarnya yaitu area pasar 4 dengan nilai terkecil pula yaitu min 205. Nah, kemudian pada salesman C, area pasarnya yaitu area pasar 1 dengan nilai unit terkecilnya yaitu min 180. Nah, untuk sales D, di mana nilai terkecilnya pada area keempat dengan nilai unit minus 125. Kemudian setelah ini dilakukan pengurangan pada setiap barisnya yang akan dijelaskan oleh Fani. Untuk langkah kedua, caranya yaitu mengurangkan nilai pada baris dengan nilai terkecil yang sudah dipilih sebelumnya. Nah, nilai terkecil pada baris pertama atau salesman A yaitu minus 205. Lalu untuk baris kedua yaitu minus 205. Untuk baris ketiga yaitu minus 180, dan untuk baris keempat yaitu minus 125. Nah, setelah dikurangi hasilnya akan seperti tabel berikut. Lalu untuk langkah ketiga yaitu kita mengurangkan nilai pada kolom yang tidak memiliki nilai 0 dengan nilai terkecil yang sudah dipilih sebelumnya. Next. Nah, kolom yang tidak memiliki nilai 0 di sini adalah kolom area pasar 2 dan juga area pasar 3. Di mana nilai terkecil pada kolom area pasar 2 yaitu 55 dan area pasar 3 yaitu 15. Untuk hasil pengurangannya akan ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, setelah itu kita menarik garis horizontal dan garis vertikal untuk meliput seluruh nilai elemen pada baris dan kolom yang bernilai 0. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Baiklah, untuk langkah selanjutnya adalah langkah keempat. Karena jumlah garis ini tidak sama dengan jumlah baris atau kolom, maka kita pilih nilai terkecil yang tidak terliputi garis atau yang tidak terkenai garis. Di sini ada nilai 55, 5, 75, 55, 15, dan 20. Maka kita pilih nilai terkecil yaitu nilai 5. Lalu dari nilai terkecil ini kita kurangkan semua angka atau nilai yang belum terliputi garis, dikurangkan dengan nilai terkecil, berarti dikurangkan dengan nilai 5. Seperti 55 dikurangkan 5 jadi 50, 75 dikurangkan 5 jadi 70, 55 dikurangkan 5 jadi 50, 15 dikurangkan 5 jadi 10, dan 20 dikurangkan 5 jadi 15. Berikut hasilnya. Nah, seperti ini. Next. Oke, untuk langkah kelima, lakukan kembali penarikan garis horizontal atau vertikal untuk mengikuti seluruh elemen bernilai 0. Kan tadi nilai kecil yang 5 itu sudah dikurangkan dengan nilai itu sendiri, berarti hasilnya adalah 0. Maka kita lakukan penarikan. Setelah kita lakukan penarikan, akan didapatkan hasilnya seperti gambar berikut.
Nah, karena jumlah garis sama dengan jumlah garis atau kolom, maka solusinya sudah optimal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini didapatkan hasil akhir. Solusi dari metode penugasan memaksimumkan salesman A dengan area pasar 3 yaitu 185 unit, lalu salesman B dengan area pasar 4 dengan jumlah unit 205, lalu salesman C dengan area pasar 1 jumlah unitnya 180, dan salesman D area pasar 2 dengan jumlah unit 70. Maka total dari metode solusi optimal ini adalah jumlah unitnya totalnya itu 640. Selanjutnya, jika dilihat dengan menggunakan aplikasi POMQM, kita dapat melihat salesman A dengan menetapkan 185 unit di area pasar 3 dan salesman B dengan menetapkan 205 unit di area pasar 4 dan salesman C dengan menetapkan 180 unit di area pasar 1 dan salesman D dengan menetapkan 70 unit di area pasar 2. Ini hasil perhitungan juga dengan menggunakan aplikasi POMQM sama dengan penjelasan sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Vanessa. Baiklah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari permasalahan penugasan yang kelompok kami ambil yaitu penempatan salesman di area pasar, jenis masalahnya yaitu berupa maksimisasi, di mana perusahaan ingin menentukan penilaian yang maksimal untuk 4 salesman ke masing-masing area pasar. Setelah melakukan serangkaian langkah-langkah penyelesaian yang ada, sehingga didapatkan hasil akhirnya yaitu untuk salesman A berada pada area pasar 3, salesman B berada pada area pasar 4, salesman C berada di area pasar 1, dan salesman D berada di area pasar 2. Dengan keuntungan terbesar atau banyaknya unit yang akan didapatkan oleh perusahaan yaitu sejumlah 640 unit. Baiklah, sekian hasil presentasi kelompok kami mengenai masalah penugasan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.